Pak Jajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Bapak Haripadilah, Ibu Sekjen, Ibu Mustika Sari, dan Bapak Ibu pengurus DPP PPNI, kemudian Bapak Ibu Ketua DPW, DPD, DPK dari seluruh Indonesia, dan tidak lupa teman sejawat kita dari perwakilan luar negeri, baik itu Qatar, Arab Saudi, maupun Arab Emirat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jajat yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menyampaikan Bapak Ibu yang terhormat, teman sejawat seluruh Indonesia, perawat. Pertama-tama saya sampaikan sukses buat PPNI yang selama ini kita banggakan, yang telah banyak mendapatkan prestasi-prestasi, dan terakhir kemarin kita mendapatkan penghargaan dari perlindungan anak, ya, yang sangat luar biasa buat kita. Nah, ini kerjasama kita di bawah kepemimpinan Pak Haripadilah. Baik teman-teman, kita tetap bersemangat untuk ke depan bagaimana membawa PPNI menjadi lebih jaya lagi. Pada kesempatan sore hari ini, saya diminta untuk menyampaikan pendidikan berkelanjutan versi 2. Mungkin bagi kita seluruh perawat Indonesia tidak asing lagi untuk PKB 2 ini. Mungkin banyak hal yang terus berkembang dan mengikuti perkembangan teknologi, tentunya kita mengharapkan adanya peningkatan-peningkatan yang ada di dalam PKB 2. Tapi pada saat ini kita masih berpegang teguh pada buku panduan pendidikan berkelanjutan versi 2. Baik Pak Jajat, mohon bantuannya untuk share materi. Atau saya yang tampilkan? Boleh Ibu, silakan. Saya ya. Biar mengatur speednya lebih mudah. Tapi ini kayaknya agak susah nih saya membukanya nih. Bisa dibantu aja kali Pak Jajat? Siap, siap. Ini sebentar. Silakan Ibu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya tadi menyampaikan kaitannya dengan PKB 2 ini adalah bagaimana seorang perawat menyiapkan pendidikan secara profesional. Tadi Pak Ketum sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu tidak cukup hanya ditempuh dengan pendidikan formal saja, tetapi bagaimana kita terus mengembangkan profesionalisme kita dengan pendidikan berkelanjutan yang kita kenal dengan PKB. Nah, di dalam PKB ini tentunya kita sudah tahu apa saja yang diatur. Selanjut Pak, slide, atau saya bisa klik ya. Nah, kita lihat kembali ini sebagai refreshing Bapak Ibu. Pengertian dari pendidikan berkelanjutan adalah proses pengembangan profesional yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai perawat praktisi guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme sebagai seorang perawat sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, kita sudah memiliki standar kompetensi dan alhamdulillah kita juga baru mendapatkan pengesahan standar profesi. Nah, ini suatu prestasi buat kita semua. Lanjut, Pak. Nah, tujuan dari PKB jelas sekali di sini adalah meningkatkan kompetensi profesional perawat sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tuntutan profesi, sehingga kita meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Nah, ini yang memang diharapkan oleh masyarakat, bagaimana kita terus berkiprah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sedangkan tujuan khususnya itu adalah memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional perawat sesuai dengan standar kompetensi nasional maupun global. Nah, terjaminnya mutu pelayanan keperawatan melalui upaya pengembangan kompetensi perawat secara berkelanjutan. Jadi kita diharapkan bisa terus belajar dan belajar. Lanjut, Pak. Nah, di dalam PKB ini dijelaskan ada
4 ketentuan umum. Yang pertama adalah registrasi dan re-registrasi, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris KTKI, Bu Oos. Kemudian sertifikasi, yaitu Serkom dan keahlian. Kemudian yang berikutnya adalah lisensi yang terkait dengan SIPP, dan yang berikutnya adalah akreditasi atau pengakuan kelembagaan. Yang selama ini kita di DPP PPNI memberikan pengakuan kepada kelembagaan tertentu yang melakukan pelatihan-pelatihan untuk pelatihan keahlian, seminar, dan workshop. Lanjut, Pak. Nah, kemudian di dalam PKB juga dijelaskan adanya kegiatan pengembangan profesional mencakup 4 komponen. Yang pertama adalah kegiatan praktek profesional, kemudian kegiatan ilmiah, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang berikutnya adalah pengabdian masyarakat. Nah, ini yang merupakan komponen-komponen yang harus kita penuhi untuk memenuhi 25 SKP ketika kita mengajukan re-registrasi. Lanjut, Pak. Nah, kita bisa lihat di sini apa saja komponen yang ada di dalam setiap kegiatan. Pertama adalah kegiatan profesionalisme. Di sini kita memberikan pelayanan keperawatan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktek keperawatan mandiri, serta membimbing praktek mahasiswa di klinik maupun di masyarakat. Kemudian pengalaman sebagai pengelola keperawatan di pelayanan kesehatan. Yang kedua itu kegiatan ilmiah, seperti kita mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan alhamdulillah kita juga di PPNI sudah mempunyai badan kelengkapan untuk penelitian, ya, dan ini terus berkembang. Jadi kita diharapkan perawat itu terus meneliti, kemudian hasil penelitian kita publikasikan, baik itu di jurnal nasional maupun internasional, dan kita juga harus terus berusaha bisa menulis artikel-artikel ilmiah yang dapat meningkatkan profesional kita. Selain itu juga kita harus menulis buku, menerjemahkan buku, menyunting buku, serta berusaha untuk presentasi oral baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, yang keempat itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, di sini bagaimana kita berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti memberikan penyuluhan, kemudian penanggulangan bencana seperti saat ini yang dipegang oleh Pak Jajat ya. Jadi Satgas COVID-19 ini merupakan salah satu penanggulangan kondisi bencana saat ini, yaitu pandemik. Kemudian kita aktif dalam pengembangan profesi, kemudian aktif dalam keanggotaan Pokja kegiatan keprofesian, dan bekerja di daerah terpencil, terbatas, dan kepulauan. Selain itu juga kita sejak 2018 juga kita memberikan penghargaan kepada teman-teman anggota kita perawat yang mengikuti Nusantara Sehat. Lanjut, Pak. Kemudian komponen PKB yang harus ada dalam 4 komponen ini adalah dan wajib dilakukan kegiatan praktek profesionalisme. Jadi kalau praktek profesional ini kita harus wajib, karena di sini adalah benar-benar mengimplementasikan kompetensi yang kita miliki. Kemudian kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian masyarakat. Jadi dari keempat ini yang wajib harus ada nilai SKP setiap tahunnya adalah kegiatan praktek profesional. Lanjut, Pak. Mungkin sebagai informasi, PKB kita yang pertama itu memang kita menentukan persentase untuk kegiatan praktek profesionalisme itu persentasenya lebih besar. Tetapi ketika kita melihat
kondisi dan situasi yang ada, kemudian kita mengembangkan ke PKB 2, yang paling utama dan yang paling prinsip itu adalah kegiatan praktek profesional. Itu harus dilakukan dan memiliki SKP, setiap tahunnya adalah 1 SKP. Nah, dari mana kita peroleh nilai SKP dari praktek profesional? Kita bisa lihat pengalaman mengelola pasien secara langsung, itu 1 tahun 1 SKP. Kemudian pengalaman sebagai dosen pembimbing klinik yang kita kenal sekarang adalah perseptor, ini menjadi penting karena di sini tidak hanya membimbing mahasiswa saja, tetapi juga teman-teman perawat juga harus membimbing tenaga-tenaga perawat baru yang memerlukan bimbingan khusus sebelum mempunyai pengalaman yang banyak. Kemudian pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan, 1 tahun juga 1. Kemudian pengalaman sebagai praktisi mandiri keperawatan, itu juga dinilai 1 tahun 1 SKP. Lanjut Pak. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah ini kita bisa berperan aktif di dalam kegiatan, apakah sebagai narasumber atau penyaji, atau sebagai fasilitator dari kepakaran yang dimiliki, atau sebagai pengampuh dari bidang keahlian tertentu. Lanjut Pak. Nah, ini kegiatan tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa di kegiatan ilmiah ini ada kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dan tadi juga sudah dijelaskan di awal oleh Bapak Ketua Umum bahwa kegiatan ilmiah ini tentunya ada 2 bukti, yaitu sertifikat. Sertifikat ini adalah sertifikat kehadiran dan sertifikat keahlian. Jadi kita saat ini PPNI sudah mengeluarkan sertifikat keahlian lebih kurang ada 20 dari sertifikat keahlian ya yang dikeluarkan oleh PPNI. Oke, lanjut. Kemudian kegiatan ilmiah ini dibagi atas kegiatan lokal. Ini mungkin tidak perlu saya bacakan satu persatu ya. Ini Bapak Ibu bisa nanti melihat kembali buku PKB-nya karena ini merupakan refreshing kita yang mungkin sudah lama tidak buka-buka. Nanti dengan adanya pertemuan hari ini dibuka kembali bahwa kegiatan itu bisa dilakukan di tingkat lokal, kemudian di tingkat nasional dan tingkat internasional. Nah, untuk kegiatan ilmiah ini di tingkat nasional maupun di tingkat internasional itu SKP diberikan dari DPP PPNI dengan rekomendasi tentunya dari DPW PPNI. Lanjut Pak. Lanjut, mungkin lanjut saja. Ya, lanjut. Nah, mungkin saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, terutama ketika kami mentelaah untuk pengajuan kegiatan ilmiah tingkat internasional, sering sekali ada lupa atau kurang pahamnya teman-teman pengusul, karena dianggap bahwa ada satu pembicara dari luar negeri sudah dianggap pertemuan internasional. Tidak seperti itu. Di dalam PKB kita sudah tentukan bahwa pembicara luar kegiatan internasional itu adalah 3 negara. Jadi harus memenuhi 3 negara dan juga pesertanya itu juga harus ada minimal dari 2 negara. Ini sering sekali terjadi ketika menyampaikan proposal kepada kami di DPP PPNI, kita telaah ternyata pembicaranya 2 tetapi dari 1 negara. Ini sering akhirnya kita tidak bisa menyetujui bahwa ini kegiatan internasional. Jadi kita sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku di PKB. Kemudian jenis kegiatan ilmiah ini tentunya ada nilai SKP yang kita berikan, baik itu kepada peserta maupun kepada narasumber, moderator, ataupun panitia. Nah, mungkin saya ingatkan lagi di sini, kadang-kadang teman-teman juga menggunakan 3 SKP ini. Nah, kita sampaikan bahwa
nilai SKP yang harus dipilih oleh teman-teman sejawat di dalam kegiatan ilmiah ini harus memilih yang tertinggi. Misalnya Bapak Ibu sebagai peserta dan juga ditunjuk sebagai moderator atau juga narasumber. Jadi lebih baik dipilih salah satu nilai tertinggi dari SKP-nya. Karena kalau tiga-tiga dimasukkan ke dalam verifikasi untuk pengajuan 25 SKP, pengajuan reregistrasi, maka tidak akan diterima. Karena pada tanggal yang sama, kegiatan yang sama, tidak mungkin mendapatkan 2 atau 3 sertifikat. Mungkin itu untuk mengingatkan kembali. Lanjut, Pak. Nah, ini untuk kegiatan seminar, biasanya nilai SKP kita akan melihat siapa narasumbernya. Jadi di sini di dalam PKB kita sudah tentukan bahwa 100% profesi perawat nilai SKP-nya lebih besar dibandingkan dengan 50% pembicara perawat dan 50% dari kesehatan lain. Dan apabila pembicaranya itu lebih dari 50% di luar dari kompetensi perawat, maka nilainya juga tetap kita berikan 1. Nah, ini nilai pada buku PKB 2. Lanjut. Kemudian untuk kegiatan workshop, ini juga sama, kita melihat dari lokal, nasional, dan internasional kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah jam yang digunakan ketika kegiatan workshop, lokakarya, ataupun semi-loka. Lanjut. Nah, kemudian kegiatan ilmiah yang lain adalah pelatihan. Nah, di pelatihan ini kita memberikan SKP. Nah, SKP ini dikeluarkan oleh DPP PPNI berupa sertifikat pelatihan dan sertifikat kehadiran. Nah, sertifikat keahlian ini adalah keahlian kekhususan. Seperti kita sudah sepakat dengan Ikatan Himpunan, ada beberapa kegiatan pelatihan-pelatihan kekhususan yang alhamdulillah kita juga sudah punya kurikulum dari Bapak Ibu Ikatan Himpunan yang sudah menentukan kedalaman dari kompetensi yang harus dimiliki pada pelatihan kekhususan ini. Seperti misalnya dari HIPGABI menentukan ada 3 level, dari mulai basic, intermediate, dan advance. Nah, tetapi pada semua ikatan himpunan itu tidak sama. Ada yang hanya basic dan intermediate, ada yang basic, intermediate, advance, jadi sangat bervariasi sesuai dengan lingkup capaian kompetensi yang diharapkan. Lanjut, Pak. Kemudian, nah ini jumlah jam untuk kegiatan pelatihan. Nah, untuk kegiatan pelatihan ini JPL-nya sudah juga ditentukan di dalam kurikulum dari Ikatan Himpunan bersama dengan PPNI. Sudah ditentukan berapa jam untuk kegiatan yang harus dicapai JPL-nya selama proses kegiatan pelatihan untuk mendapatkan capaian kompetensi yang diharapkan. Lanjut, Pak. Kemudian di sini kami sampaikan pelatihan-pelatihan yang telah dikeluarkan sertifikat keahliannya. Ini ada lebih kurang kalau tidak salah 24 ya untuk sertifikat keahlian. Karena yang terakhir dari Ikatan Himpunan Gerontik yang belum kita terbitkan untuk sertifikat keahliannya. Untuk kamar bedah, BTCLS. Nah, tetapi untuk BTCLS, Bapak Ibu, teman-teman sejawat di seluruh Indonesia, sesuai dengan kesepakatan bahwa pelatihan keahlian BTCLS ini diperuntukkan adalah untuk perawat yang sudah dinyatakan lulus atau sudah bekerja. Kalau kegiatan ini dilakukan untuk mahasiswa, karena kita tahu bahwa setiap penyelenggara pendidikan keperawatan di Indonesia ini juga melakukan pelatihan khusus untuk mahasiswa ketika persiapan untuk praktek profesi.
Nah, untuk kegiatan BTCLS yang dilakukan oleh mahasiswa, kita tetap memberikan sertifikat, tetapi sertifikat yang kita keluarkan adalah sertifikat kehadiran dan izinnya cukup dikeluarkan oleh DPW. Itu sudah kita sepakati ketika rapat nasional di Yogyakarta. Lanjut. Nah, ini daftar nama ikatan himpunan badan kelengkapan yang ada di PPNI. Kita sekarang alhamdulillah sudah memiliki 25 ikatan himpunan. Yang paling bungsu ini adalah ikatan dari gerontik ya, yang belum lama lahir. Walaupun ini adalah keperawatan gerontik, tapi lahir sebagai ikatan himpunan sebagai badan kelengkapan di PPNI, dia merupakan anak bungsu ya pada saat ini. Mungkin ke depan nantinya akan berkembang ikatan himpunan yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu pengembangan ilmu pengetahuan yang ketiga, poin ketiga. Ini kaitannya dengan kegiatan penelitian. Nah, kegiatan penelitian ini tentunya hasil penelitian itu tidak saja cukup sebagai laporan, tetapi diharapkan bisa dipublikasikan dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional ya, baik itu terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Nah, tentunya ini ada nilai SKP yang sudah ditentukan di dalam buku PKB. Selain itu juga kita diharapkan terus melakukan belajar untuk perkembangan profesional, menulis buku, menerjemahkan dan menyunting buku. Nah, memang kalau kita lihat di Indonesia sekarang ini sudah banyak teman-teman yang sudah mulai menulis buku keperawatan ya. Tetapi kalau dilihat dari perkembangan penyelenggaraan pendidikan, kita masih membutuhkan buku-buku keperawatan by riset. Jadi kita harapkan hasil-hasil riset baik itu di klinik maupun di komunitas bisa kita jadikan sebagai sumber bacaan dan alhamdulillah kalau teman-teman siap itu bisa dicetak dalam buku dan menjadi referensi bagi mahasiswa kita di pendidikan. Dan yang berikutnya itu adalah presentasi oral. Jadi hasil penelitian kita bisa kita presentasikan di dalam seminar nasional maupun internasional. Ini juga ada nilai SKP-nya. Lanjut. Kemudian yang keempat ini pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya kita memberikan penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga kegiatan sosial masyarakat, misalnya Bapak Ibu, teman-teman di daerah itu ditunjuk oleh masyarakat sebagai ketua RT, ketua RW, lurah, camat, dan sebagainya, itu bisa kita hitung nilai SKP-nya. Kalau dia sebagai ketua itu 2 dan sebagai anggota pelaksana itu 1. Tetapi tentunya diperkuat dengan adanya surat keputusan ya. Kalau dia ketua RT atau RW pasti ada surat keputusan dari lurah ataupun camat setempat. Kemudian sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana, ini juga sama, ada nilai SKP-nya. Kemudian Pokja, ya, kelompok kerja keprofesian seperti kolegium, kemudian asosiasi pendidikan, apakah itu pendidikan tinggi, NES untuk profesi, dan vokasi yaitu IPK, maupun Badan Kelengkapan Ikatan dan Himpunan. Ini juga ada nilai SKP yang bisa kita berikan. Lanjut. Nah, pengabdian masyarakat selain pendidikan kesehatan maupun pengurus masyarakat sosial, ini kita bisa lihat dari sebagai pengurus di organisasi PPNI sendiri. Nah, dari mulai tingkat DPP sampai dengan ikatan himpunan. Jadi sampai DPLN, DPK ya, ini juga ada nilai SKP-nya. Dari mulai pengurus inti, pengurus bidang, maupun anggota pengurus. Jadi semuanya kita beri penghargaan SKP. Lanjut.
Nah, yang terakhir ini kaitannya dengan perawat-perawat atau teman kita yang bekerja di daerah terpencil perbatasan kepulauan. Nah, ini agak berbeda, kita memberikan penghargaan SKP yang lumayan besar ya, karena kita melihat bahwa kemampuan mereka untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan ilmiah itu sangat terbatas, karena mereka untuk memberikan pelayanan ke daerah di mana mereka ditugaskan saja memerlukan waktu yang sangat lama, dari satu wilayah ke wilayah lain. Bahkan kalau kita dengarkan keluhan teman-teman yang harus dari darat naik lagi speedboat, naik laut, kemudian darat lagi baru ketemu masyarakat. Nah, ini luar biasa. Nah, ini pun kita berikan penghargaan sebesar 3 SKP per tahun. Sama dengan teman-teman perawat kita yang mengikuti tugas Nusantara Sehat, itu juga kita berikan sebesar 3 SKP per tahun selama dia bertugas di Nusantara Sehat. Lanjut, Pak. Nah, ini bentuk sertifikat tadi mungkin ya, keahlian dan kehadiran. Tadi sudah disampaikan, lanjut saja, Pak. Nah, kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan ilmiah, ilmu pengetahuan, kemudian pengabdian masyarakat, tentunya perlu ada monitoring evaluasi. Nah, di dalam PKB kita sudah jelaskan bahwa monitoring evaluasi ini kita lakukan berjenjang dari tingkat DPW, kemudian DPD, DPL, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Nah, sistem pelaporan ke DPP, PPN ini yang setiap tahun kita lakukan, ya pertemuan dengan teman-teman seluruh Indonesia, rekod kita selama melakukan monitoring evaluasi ini kita lakukan secara kontinu setiap tahunnya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi, kita banyak mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh teman-teman di seluruh provinsi. Lanjut. Nah, bagaimana mendapatkan atau memenuhi 25 SKP? Kalau tidak memenuhi 25 SKP ini, maka ada tugas-tugas yang sudah kita jelaskan di dalam buku PKB edisi 2, yaitu teman-teman perawat bisa mengerjakan modul-modul yang ada di sana. Kemudian kredensialnya atau performance assessment-nya oleh komite kepala daerah dan evaluasi penilaian. Lanjut. Nah, ini pengisian modul-modul yang telah disiapkan. Kita sudah memiliki modul-modul untuk memenuhi kekurangan 25 SKP itu ya. Ada kegiatan praktek profesional, ada kegiatan ilmiah, kemudian ada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat. Jadi alhamdulillah walaupun ada beberapa teman-teman kita yang belum memenuhi 25 SKP, itu dengan proses kita memberikan kemudahan dalam arti kata dia harus memenuhi 25 SKP dengan mengerjakan modul-modul, ini bisa terpenuhi. Dan pada saat 4 bulan terakhir ini dengan adanya COVID Corona 19 ini, teman-teman perawat seluruh Indonesia itu diberi rezeki oleh Allah ya. Jadi bisa mengikuti kegiatan webinar dari DPP PPNI sampai Juminar ke-75 tadi disampaikan oleh moderator Pak Jajat bahwa jumlah SKP-nya sudah melebihi dari apa yang dipersyaratkan untuk mengajukan reregistrasi pemenuhan 25 SKP, tetapi bukan hal itu yang sebenarnya yang kita tuju, tapi bagaimana kita sharing pengetahuan dari pusat sampai ke seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan informasi-informasi perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang.
Kemudian sharing-sharing ilmu pengetahuan ataupun pengalaman-pengalaman teman-teman di daerah, provinsi, pedalaman, di luar kepulauan, itu juga kita bisa dapatkan dengan mudah dengan adanya webinar ini. Lanjut, Pak. Nah, ini mekanisme pengajuan. Tadi Bu Oos sudah menyampaikan bahwa di KTKI itu sudah ada mekanisme secara online dengan online versi 2.0. Ini luar biasa yang saya lihat dan saya terus terang merasakan sendiri ketika mengajukan STR dengan versi 2.0 ini. Pelayanannya cepat dan prosesnya juga cepat, terbit STR-nya juga cepat. Jadi prosesnya kalau saya alami kemarin tuh hanya 2 minggu sudah keluar sertifikat. Jadi dengan kemajuan teknologi ini sangat membantu kita seluruh perawat Indonesia. Lanjut, Pak. Nanti alur berkas pengumpulan SKP secara online juga sudah disiapkan oleh bagian Infokom. Pak Rohman nih ahlinya yang sudah menyiapkan, dan kami kemarin sempat juga diskusi untuk mentelaah kembali poin-poin apa saja yang harus dilihat kembali supaya teman-teman ketika memasukkan berkas itu tidak ditolak oleh sistem. Sehingga kita sepakat ada poin-poin yang harus kita benahi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada seluruh anggota di seluruh Indonesia. Khususnya adalah mempermudah teman-teman verifikator untuk memverifikasi data-data yang ada. Lanjut, Pak. Nah, ini kegiatan praktek profesional untuk melihat dokumen-dokumennya sesuai atau tidaknya, kita checklist ya. Tahun berapa, kegiatan bentuknya apa, kemudian total SKP-nya berapa. Walaupun kita punya banyak, tetap kita hanya memerlukan 25 SKP selama 5 tahun. Lanjut, Pak, ini hanya lampiran-lampiran yang perlu dilengkapi ketika kita akan mengajukan registrasi. Seperti tadi juga, jadi ini kegiatan PPNI sudah sejalan dengan kegiatan yang ada di Kementerian Kesehatan, itu untuk penerbitan STR. Lanjut, Pak. Nah, ini komponen yang dinilai, ini khusus untuk verifikator. Jadi di dalam format pengembangan ilmu pengetahuan apa saja yang harus masuk, kemudian nilai SKP yang diperoleh berapa, kemudian dijumlahkan dan dikali bobot. Lanjut, Pak. Jadi ini terakhir lembar-lembar lampiran yang harus diisi oleh verifikator. Ini tugas verifikator di masing-masing DPD untuk mengisi, untuk melengkapi ya pengajuan dari teman-teman kita yang akan memperpanjang STR-nya. Lanjut, Pak Jajat. Ya, lanjut. Jadi ini nah, dari hasil rekapitulasi jumlah SKP yang ada, kemudian tentunya dari DPD akan mengusulkan kepada DPW untuk mendapatkan surat rekomendasi. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bos, untuk mempermudah kita, ternyata sistem pengajuan STR 2.0 itu sudah ada nantinya bentuk rekomendasi yang bisa langsung secara sistem. Nah, insya Allah juga Pak Rohman sepertinya sudah menyiapkan di dalam sistem Infokom kita. Lanjut, Pak. Nah, ini selanjutnya nanti mungkin kita lihat dari penjelasan Pak Rohman tentang PKB online. Bagaimana kita DPP PPNI sudah menyiapkan PKB online sesuai dengan 4 komponen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan 25 SKP. Mungkin itu Pak Jajat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.